di off dulu ya, Mas. Sebentar. Itunya. Sudah. Udah ada berapa yang join? 4. 4. Oke, selamat siang semua. Untuk hari ini saya akan ada live demo untuk buat nastar Taiwan atau Taiwanese pineapple cake ya. Jadi hari ini live dua account, yang satu accountnya Smart Plus di Instagram dan account Facebooknya saya ya. Jadi untuk hari ini komen saya off dulu, nanti kurang lebih sekitar 15-20 menit setelah saya sudah selesai terangkan komennya baru saya buka ya, karena kalau biasanya komen banyak bingung ya. Jadi nanti saya akan buka sesi untuk tanya. Ya, beberapa sudah ada yang tanya juga, yang masuk ke question box ya. Bedanya nastar Indonesia sama nastar Taiwan apa? Saya jelaskan bedanya. Kalau nastar Taiwan itu dia pasti bentuknya pakai yang cetakan seperti ini. Ya, ada banyak macam cetakannya. Ada yang bentuk nastar, ada yang kotak, ya, ada yang oval juga. Nah, kalau nastar Indonesia pasti bentuknya bulat. Kemudian untuk isiannya itu nastar Taiwan tidak pakai kayu manis. Jadi hanya nanas aja. Nah, kali ini saya bikin untuk isiannya ini pakai nanas madu ya. Kemarin ada juga di question box nanya, nanasnya nanas apa? Nanas yang masih muda jangan, asam nanti, kecut ya. Saya pakai nanas madu. Kalau nanas madu tuh biasanya kan bentuknya kecil-kecil dan rasanya manis, jadi penambahan gula tidak terlalu banyak juga. Oke, jadi kalau biasa kan bikin nastar itu di blender halus ya. Nah, kalau nastar Taiwan ini saya mau dia agak berasa, jadi tidak terlalu hancur. Saya hancurkannya ini pakai food processor. Jadi bukan pakai blender atau diparut. Tapi kalau misalnya mau pakai yang kayak biasa diparut ya nggak apa-apa. Kalau food processor ini dia akan lebih sedikit kasar, jadi tidak halus. Kemudian ketika blendernya ini ya pakai food processor itu dijedahkan waktunya juga. Jadi tidak langsung. Jadi nanti dia seperti dipincang-pincang kasar aja. Ini sebentar lagi kurang lebih
Nah di question box kan sudah ada yang tanya juga, nggak pakai buah persimmon. Nah kalau buah persimmon itu buah kesemek. Namanya kalau di Taiwan sendiri namanya ini pineapple tart. Jadi Taiwanese pineapple tart. Jadi kalau sudah pineapple berarti nanas, ya tidak dicampur dengan buah yang lain. Oke, ini dimasak. Ngomongin aja nggak bisa. Nggak bisa, udah itu nanti Nggak kasih bisa. tahu aja, kasih tahu. Buat Smart Breakers yang lagi nonton, jangan lupa ya, kalian siapkan pertanyaan terbaik. Nanti setelah ini, komen akan kita buka kembali. Dan buat teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaik, kita sudah siapkan merchandise spesial dari Filma untuk 5 orang yang beruntung. Jadi jangan kemana-mana ya, ditonton terus live baking untuk membuat nastar Taiwan bersama Chef Gary. Ya, habis ini saya jelaskan dulu, baru komennya dibuka. Nanti biasanya kalau dari awal komen dibuka, itu tanyanya apa, pas dijelasinnya apa, nggak nyambung. Nanti ada beberapa yang bingung juga dan merasa terganggu. Ya, jadi ini sambil jalan. Nah, biasanya kalau kita masak nastar ini untuk isian ya nanasnya dimasak dulu sampai airnya habis, jadi benar-benar sat. Nah, kalau saya gunakan api kecil, kalau misalnya ini kan saya kompor listrik, saya gunakan api kecil aja. Nanti setelah sat semua kering, saya baru tambahkan gula pasir yang ditambahkan pektin. Ya, pektin ini untuk pengental. Jadi nanasnya ini dia tidak berwarna hitam. Kalau misalnya biasa kalau kita buat nastar yang Indonesia ya, pasti kan masaknya lama, kasih gulanya juga banyak, nanasnya warnanya gelap. Nah kalau pakai pektin ini dia akan bantu kentelin untuk warna nastar isiannya, jadi masih lebih kuning bagus. Sama saya ada pakai glukos atau maltos ya, ini juga untuk bikin ngikat juga. Ini pakai maltos atau pakai glukos juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ibu pernah beli yang isian nastar jadi ya, yang jadian, nah itu kan biasanya kan kenceng banget, itu pasti ada glukosnya, jadi dia akan lebih mengikat. Jadi ini dimasak dengan api kecil aja sampai airnya keluar semua dan sat ya, kering. Baru ditambahkan gula dengan glukos atau maltos. Ya saya rasa untuk kenapa pakai pektin, pakai glukos dan maltos, penjelasan saya sudah jelas. Nanti kalau misalnya bingung pektinnya beli di mana ya, itu bisa cari di toko online seperti di Tokopedia, sudah ada yang jual banyak ya. Jadi namanya fruit pektin, pektin NH. Oke, saya lanjut untuk bikin isiannya, bukan isian, kulitnya. Jadi ini yang saya gunakan hari ini adalah Filma Prestige. Jadi kalau saya gunakan Filma Prestige, saya nggak usah campur lagi dengan room water. Tapi kalau misalnya ibu, saya mau lebih berasa, saya jualnya juga lebih premium, mau dicampur setengah-setengah dengan butter juga boleh. Butternya terserah. Nanti kalau misalnya mau buat nggak pakai Filma Prestige, biasa gunakannya Filma margarin, boleh Filma margarin dengan butter, nggak apa-apa, bisa setengah-setengah perbandingannya, atau sesuai dengan komposisi. Biasanya misalnya
70 margarin, 30-nya butter boleh. Ya, ini gula halus. Saya bikinnya 2 resep ya kali ini. Langsung 2 resep, 2 kuning telur. Ya, ini di mixer dahulu sampai dia mengembang. Nah, ini contoh jadinya ya. Jadi sama seperti kalau buat bikin nastar biasa. Jadi menteganya mau campuran entah Vilma margarin, palembang margarin, atau dicampur dengan butter, gula halus dan telurnya, kita mixer dahulu sampai dia mengembang. Ini saya scrap karena nempel-nempel di pinggir. Ya, ini sudah cukup, lumayan ngembang. Jadi nggak usah sampai terlalu putih banget kalau buat nastar. Takutnya nanti kelembekan. Jadi kalau salah satu faktor kalau kulitnya suka pecah karena adonannya dikocok terlalu mengembang, ya. Jadi sehingga banyak udara yang terperangkap. Jadi nanti ketika dipanggang dia akan pecah-pecah retak. Sama satu lagi, biasanya masak isiannya airnya kurang habis. Jadi kalau ketika airnya masih ada, ketika kena panas, air itu akan menguap, dia akan mendorong kulit nastarnya jadi pecah. Nah, satu lagi yang membedakan nastar Indonesia dengan yang nastar Taiwan ini saya belajar sama orang Taiwannya langsung. Dia di resepnya ada ini namanya keju parmesan, ya. Jadi nanti kulitnya ini akan lebih wangi. Kalau kulit yang nastar Indonesia kan tanpa parmesan. Kalau ada pun yang bikin nastar keju namanya ya. Kalau kulit yang nastar Taiwan ini ada parmesannya. Kalau misalnya mau diganti dengan yang keju, misalnya keju cheddar biasa, boleh nggak? Terserah ya. Tapi nanti wanginya lebih enak pasti dengan parmesan. Oke, ini jadi saya campur terigu protein rendah, susu bubuk dengan parmesan. Campur semua. Ya, ini cukup seperti ini.
Jadi satu resep kurang lebih bisa dapat 10 ya, 10 kotak ya. Oke. Jadi saya ajarkan dahulu untuk cara ngitung untuk isiannya berapa, kulitnya berapa ya. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu punya cetakan kayak gini ya. Jadi cetakan ini dipenuhin dulu nih. Dipenuhin dulu isiannya sama kulitnya. Isi aja penuh sampai atas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kan penuh. Bawahnya juga penuh tuh. Ya, jadi penuh. Kemudian kita timbang. Ini berapa gram sih? Oh, kurang lebih 33. Anggap aja 35 ya, bulat ini jadi lebih gampang. Berarti kalau 35, kalau mau isiannya banyak, setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Biasanya kurang lebih saya suka ambil antara isiannya itu 17 sampai 18 gram. Kemudian sisanya kulit. Ya, kulitnya mungkin sekitar berarti berapa? 20-an ya. Nah, kalau ini yang tadi 35, saya kemarin sudah siapin isiannya 15. Ya, ini isiannya 15. Isiannya 15. Kulitnya 20. Ya, 20 aja sepertinya cukup. Isiannya 20. Ya, jadi kayak gini. 15. Kemudian dibungkus kayak gini. Ya, jadi setelah itu dicetak. Cetak langsung tekan aja pakai tangan ya. Sampai rata. Sampai flat. Ya, cukup kayak gini. Gampang ya, mudah. Oke, sekali lagi ini saya akan buat beberapa model. Ya, jadi ini yang sama kotak. Kalau yang ini ukurannya berapa ya? Kurang lebih sekitar Miki ambilin menggaris nih. Ini cetakannya beli di mana? Saya semua beli di online ya. Cari di toko online kayak semacam Tokopedia atau Shopee. Sudah banyak yang jual. Awalnya ya, saya tuh beli di eBay, langsung import dari China. Ini kurang lebih 3,7. Kemudian panjangnya 4,9-an yang ini. Kemudian yang ini 4,5 kali 4,5. Ya, yang kotak ini square 4,5 4,5. Jadi kulitnya 20. Ya, kulitnya 20 gram. Kemudian isiannya 15 gram. Ya, kurang lebih 14-15. Satu tips dari saya, kalau mau buat isiannya ini, mau buat digulung ya, ini simpen dulu di kulkas. Ya, di chiller aja. Jadi ketika digulung mau dibentuk itu enak, nggak terlalu lembek juga, nggak terlalu cair. Ya, kayak gini.
Ya, dibuat mulus dulu. Sama kak seperti bikin nastar ya. Cuman kalau nastar Taiwan itu pasti bentuknya kotak dan ukurannya gede. Ya, jumbo. Kemudian saya akan buat yang ini. Sama ya, 20 gram juga. Kalau yang di resep saya yang sudah ada di Instagram ya, Instagramnya Smart Plus, memang ukurannya itu lebih besar. Jadi satu isiannya 20 dan kulitnya itu 25. Jadi memang nastarnya walaupun bentuk kotak, tapi kotaknya ini lebih besar. Makanya saya tulis agak lebih gede. Ternyata yang ini saya pakainya lebih kecil, jadi ukurannya saya kecilin. 3, 4, 5. Ya, ini kayak gini. Nanti ini panggangnya sama cetakannya ya. Kemarin ada yang tanya, kalau cetakannya baru cuman 1 atau 2, bagaimana? Ya beli lagi. Murah kok cetakannya sekarang. Kemarin saya baru beli satu set itu 80 ribuan ya, 80 sampai 90 ribuan. Sorry, ini kekecilan. Kok kirim barang keluar sih. Kenapa? Bu Didi. Sorry, ini saya salah timbangannya. Jadi ternyata yang sama ini yang bentuknya nanas. Ya, ini yang bentuknya nanas, jadi kurang lebih isiannya 15 dan kulitnya 20. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana bikin bentuk hijaunya. Coba kasih lihat dulu. Kenapa ada apa sih? Ada kiriman. Kiriman. Iya, enggak. Oh, bednya gitu mungkin. Ya, jadi ini karena nastar, kalau nastar kan bentuknya jadi panjang gini ya. Setelah dibungkus dibentuk oval, masukin baru ditekan. Kalau buat nastar ini ya lebih enak, lebih cepet, nggak usah di koas-koas satu-satu. Ini lebih praktis, jualnya juga bisa mahal juga, packagingnya juga bagus, banyak macam ya. Packaging bisa cari di online juga.
gemuk. Nah, ini saya tadi bilang ya, kalau misalnya buat ijo-ijonya gimana sih? Ambil sedikit nih. Black magic. Oke. Coba kasih lihat. Coba kasih lihat ada mainan baru. Bu, nanti ini baru datang mainan baru ya. Nanti kedepannya kita akan live itu bisa di beberapa channel sekaligus ya, karena ini mainan barunya baru datang hari ini. Jadi sekarang masih pakai handphone. Nanti kita akan live-nya buat ibu-ibu yang di daerah yang kemungkinan nggak punya Instagram, bisa lihat di Facebook atau YouTube ya, lebih mudah, tinggal lihat linknya. Oke, ini saya tambahkan pewarna. Pewarnanya itu pewarna hijau daun ya, sedikit aja. Biasanya kalau dikasih pewarna ini agak lembek warnanya. Ini boleh ditambahkan terigu sedikit aja ya, untuk jadi nggak terlalu lembek lagi adonannya. Nah, untuk bikin apanya ya, duri daun-daunnya ya, duri-durinya nastar ini ditipiskan ya, tipisin aja ya kayak gini. Biasanya ini kan kalau mau diangkat susah nempel. Triknya dimasukin dulu ke freezer sebentar ya. Jadi hanya potong seperti ini, hanya butuh 5. Saya akan buat 5. Ya, seperti ini. Saya simpan dulu freezer sebentar biar dia adonannya keras. Kurang lebih 5-10 menit cukup. Bocor. Sambil tunggu, nah saya akan, kenapa? Saya akan buat yang ukuran yang lebih gede ya, yang kotak ini. Jadi kalau kotak ini 4,5 kali 4,5 ya, jadi kulitnya ini 23, lebih banyak sedikit. Bisa sambil dikasih lihat lagi ke bikin isian. Isiannya udah airnya banyak berkurang jauh ya, Sat. Geser sih. Mau digeser ya? Kan. Ini.
balikin lagi boleh Mas? Oke, ini yang gede ya, tadi 1. Jadi ukurannya 23 kulitnya, isiannya 17 gram. Isiannya 17 gram, 16-17 gram, isiannya 23. Sama kayak tadi. Niki boleh penyetin settingan cookies nih. Settingan cookies 12 menit tuh. Ya, jadi pas full isinya juga. Jadi kalau misalnya nanti ibu-ibu punya ternyata belinya bentuknya oval, timbangannya berapa ya? Nah, caranya seperti tadi, kulitnya dimasukkan dulu sampai full, itu kira-kira berapa? Kalau misalnya 40, ya bisa seperti saya ini buat kalau 40 itu 17 isian, kulitnya 23. Ya, ini bisa dilihat ya. Warnanya, isiannya ini tidak sehitam kalau isian Nastaria Indonesia. Nastaria Indonesia lebih hitam, lebih gelap ya, karena kan mungkin pemakaian gulanya lebih banyak. Jadi kalau gula banyak kan jadi karamel. Karamel itu yang membuat nastarnya jadi isiannya jadi lebih hitam. Nah, ini biar karena gulanya sedikit tapi bisa padat kayak gini, ini fungsinya pektin ya. Pektinnya jadi sebagai pengikat. Kalau ganti yang lain saya tidak menyarankan karena ibu-ibu biasanya suka taunya CMC. CMC itu buat pengental bikin sirup, Bu. Jadi kalau untuk bikin selai-selai ini pakai pengentalnya pektin ya. Ini kayak gini. Ini saya masih ada beberapa, saya akan habiskan. Setelah ini komennya saya buka, ibu-ibu bisa tanya. Nanti untuk panggang saya gunakan ovennya oven convection. Kalau pakai oven convection ini suhu 150 aja cukup. Suhu 150 cukup kurang lebih 12 sampai 15 menit. Nah, dia nanti akan seperti setengah 80% sampai 90% matang. Jadi nanti kalau misalnya mau lebih kering lagi, suhu oven diturunkan 90 hingga 100, kemudian panggang lagi 30 menit. Jadi kalau pakai convection, pertama itu 12 menit sampai 15 menit dengan suhu 150 cukup. Kalau misalnya kurang kering, kalau misalnya mau lebih lama, ya, jadi kalau panggangnya semakin kering, semakin lama, berarti nanti ininya akan lebih awet, ya, bisa tahan lama. Kemudian nanti setelah udah panggang itu dikeringkan lagi di suhu 100 derajat maksimal. Kalau suhu 100 derajat itu dia tidak akan mengubah warna, tapi mengeringkan, bikin kering. Jadi ini nastarnya ada dua, ya, dua macam. Ini yang panjang, rada panjang. Ini yang bentuknya seperti
nanas. Saya selesaikan ini dulu, nanti setelah itu selesai, ini tinggal 3 lagi untuk bikin daunnya ya. Ibu diperhatikan ya, saya gunakan terigunya protein rendah. Ya, jadi kalau protein rendah, ini nanti ketika nastar Taiwannya mateng, dia akan bisa crispy. Ya, kulitnya bisa crispy, enak renyah. Ketika dipanggang, ini dia akan agak ngembang dikit ya, kurang lebih ngembangnya kalau dari loyang sekitar 1 mili lah naiknya. Jadi loyang ini kurang lebih tingginya sekitar 1, kalau nggak salah sih 1,8 ya, 1,7, 1,8. Ya, oke. Ini lanjut yang untuk bikin daun. Nah, ini udah beku ya, udah beku. Sudah beku dia. Ini dirapikan dulu bawahnya. Kemudian tempel. Ya, ini kayak gini. Nah, kalau mau rata, ini bisa, biasanya ini dijual terpisah sih dibanding sama cetakannya ya. Ini tambahan, ini dipres lagi. Jadi rata deh. Nah, untuk ibu-ibu yang baru pertama kali join atau mau coba Vilma Prestige, ya, ini bisa, ibu bisa lihat di Tokopedia, Shopee, ada juga beberapa kota udah ada yang jual online di toko bahan kue, atau ibu bisa kunjungi kami punya website ya, di smartbluesprof.com. Jadi nanti masuk ke e-katalog, nanti dari e-katalog akan ada produk langsung ibu klik yang tombol WA-nya, nanti akan terhubung ke seluruh sales yang ada di kota ibu berada ya. Jadi kalau misal Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya kita sudah ada sales yang mewakili di seluruh Indonesia ya. Oke, ini akan dipanggang dahulu 15 menit. Oke, habis ini komennya saya buka, jadi ibu-ibu bisa tanya nih ya. Ibu kalau rajin bu, diginiin lagi bu.
Jadi dibikin kayak gurat-guratannya nanas. Kalau bikin 1000 sih repot juga ya Bu ya. Ya ini kayak gini. Ya. Oke. Yuk, ini masukin, dibantu sama Miki. Masukin. Oke. Komennya buka. Ini. Ya, oke, komennya sudah dibuka, silakan. Ibu-ibu mau tanya, sekarang bisa tanya. Ini saya tanya, kasih tahu dulu, ada beberapa yang di question box ya. Nah, nastar Taiwan ini kan dibilangnya Taiwanese pineapple cake. Itu bukan cake ya, ini tetap bentuknya cookies. Jadi dia seperti nastar, cuman bentuknya gede. Kalau nastarnya ini bisa tahan berapa lama? Ibu-ibu yang tanya Linda, terus ada siapa lagi ya ini? Ada beberapa yang tanya ya, udah tanya di sini, saya juga banyak sekali ini. Jadi ini bisa tahan berapa lama kalau udah jadi? Kalau misalnya panggangnya kering ya, itu tahan 3 bulan juga tahan. Ya, jadi biasanya kalau nastar Taiwan itu dikemasnya tuh cantik sekali. Ini saya ada contohnya. Jadi cupnya ini individual cup. Ini khusus untuk yang ukuran 4,5 kali 4,5. Kalau yang bentuknya ini mikanya beda lagi. Ya. Ini saya contohkan. Jadi kalau misalnya mau lebih awet, ibu mau awet berapa lama nih? Setahun ya. Setahun bisa loh Bu. Jadi ibu bikin isiannya benar-benar kering. Kemudian nanti tiap individual bungkusnya ini dikasih oksigen absorber. Jadi kalau dikasih oksigen absorber itu jamur tidak bisa tumbuh. Tapi yang penting kalau misalnya isiannya dan kulitnya panggangnya kering, pasti awet kok. Lebih dari 3 bulan. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, bedanya nastar Taiwan sama nastar biasa apa? Dari isiannya beda. Kemudian bentuknya juga beda. Kalau nastar Taiwan pasti bentuknya kotak seperti ini. Kalau nastar biasa bentuknya kan kita pasti bulat ya. Kemudian kalau saya nanas itu isiannya tengahnya semua pakai. Kalau nggak rugi Bu. Ya semuanya pakai. Jadi nggak ada yang dibuang. Semuanya dipakai untuk isian buat isian. Saya akan jawab dari Vali 77 ya. Jadi kalau pakai Filma Prestige teksturnya gimana? Ini teksturnya tetap bagus, apik ya. Ini kan dia crispy. Nanti kalau misal dia udah lama, dia akan soft juga karena isiannya ini kan moist ya. Untuk bikin cake semua juga atau bikin roti bagus. Kalau unggulannya apa? Kalau pakai Filma Prestige ini ya, pakai Filma Prestige ini wanginya wangi butter. Ibu juga nggak repot campur butter dengan margarin lagi, langsung tinggal ambil sendok, timbang kebutuhannya berapa ya. Jadi ini keunggulannya Filma Prestige. Tapi kalau mau lebih premium lagi, mau campur dengan butter,
Satu lagi keuntungannya, kalau pakai butter full kan mahal. Pakai Vilma Prestige 50-50, wanginya tetap dapat, rasa butternya dapat, tapi costing yang ibu-ibu bikin pasti lebih murah. Ibu-ibu yang sederhana, ya, gula sederhana. Jadi kalau misalnya biasa ya, yang ibu makan, ibu minum juga itu biasa. Kalau misalnya pabrik besar seperti buat kayak permen, itu pun pakai glukos ya. Jadi nggak apa-apa untuk tubuh kita. Oke, ini karena sudah kering, bikin nanasnya, isiannya kan kering banget nih. Ya, ini saya akan masukkan campuran gula pasir dengan pektinnya. Jadi ini dicampur dulu ke gula pasir ya pektinnya. Kenapa? Ini agar tidak melengkel. Jadi biasanya kalau selai-selai yang botolan itu pengentalnya adalah pektin. Ya, ini dimasak lagi. Biasanya setelah masuk gula, dia akan sedikit cair. Kita masak lagi sampai benar-benar kering. Selanjutnya ini saya masukin glukos atau maltos boleh. Ini juga bikin kencang kental ya. Masaknya pakai api kecil aja. Jadi warna nanasnya tidak terlalu coklat, tetap kuning cantik. Kalau loyangnya tadi nggak perlu dioles ya Bu ya. Nanti dia akan lepas. Kalau nggak suka keju gimana? Nggak usah pakai Bu, bisa dihilangkan. Tapi kalau ada kejunya jadi lebih enak Bu. Kocoknya pasti sampai ngembang ya. Jadi kalau nanti panggang nastarnya setelah jadi, tunggu dulu sebentar sampai dia agak dingin, sebentar aja. Baru kita keluarkan dari cetakan. Jadi kalau misalnya mau bagus bentuknya harus tetap pakai cetakan. Jadi tidak bisa setelah ditekan cetakannya dilepas, nanti ketika dipanggang dia akan bentuknya bleber. Jadi mau bagus harus pakai cetakan. Chef, ini di Facebook tadi ada yang tanya, kalau untuk nastar Taiwan seperti ini, Ya, dalam satu loyang kalau ukurannya beda-beda dipanggang jadi satu, boleh nggak sih? boleh. Kan seperti saya panggang ya, panggang itu kan sama aja, bentuknya beda-beda, tapi nggak apa-apa, bisa matangnya sama, berbarengan. Jadi biasanya sih ibu lihat kalau misalnya di loyang bagian mana ya, biasanya kan kalau loyang itu kan taruh seperti ini ya. Oh, yang sebelah sini udah kuning duluan, ini masih putih. Ibu puter seperti itu caranya. Jadi mau bentuknya sama atau beda-beda nggak masalah. Nih ya ibu-ibu, kalau misalnya bingung pektin apa, glukos apa ya, kalau ibu nggak familiar dengan itu, biasanya kalau ibu bikin nastar kan hanya nanas dengan gula pasir aja ya. Nggak mau pakai itu boleh, tapi jadi isiannya itu sama seperti ibu bikin yang apa, nastar biasa. Nah kalau saya bikin ini kasih pektin dengan klasik glukos itu biar dia mengikat dan
warna nanasnya ini tidak terlalu gelap, jadi masih terang ya, masih tadi seperti yang saya contohkan kan warnanya masih kuning, kuningnya juga masih kuning terang. Biasanya kalau yang pakai nanas dengan gula pasir banyak, itu dia akan lebih gelap. Oke, ini saya contohkan ya Bu ya. Ini jadi dikemas seperti ini. Nanti kalau misalnya mau lebih awet, biasanya kalau yang di Taiwan sendiri itu di dalamnya dikasih satu, tiap bungkusnya itu dikasih satu oksigen absorber. Jadi dia akan lebih tahan lama. Bu, saya juga punya catoknya Bu. Ini buat press. Oke, seperti ini dibungkus, cantik. Ada yang dari Surabaya? Ibu kalau untuk prestis, ini suhu ruangan, nggak usah masuk kulkas Bu. Simpennya suhu ruangan aja. Ini kalau ada yang tanya belinya di mana? Ya saya belinya online semua kok Bu, di Tokopedia. Store-nya kalau mau tahu boleh nanti DM ke saya di Instagram. Chef, ini ada yang tanya lagi di Facebook. Ya, seandainya isiannya mau diganti durian, apakah pektin sama glukos harus tetap pakai? Biasanya bisa dihilangkan, nggak apa-apa. Yang penting masak duriannya itu sampai anak ya. Bisa kok. Mau dipakai boleh, atau mau dihilangkan nggak dipakai juga nggak apa-apa. Pektin itu sebenarnya intinya untuk pengental. Ya jadi ini kalau yang biasanya kalau di Taiwan itu eksklusif dibungkusin satu-satu seperti ini. Bungkusnya satu kotak biasanya isi 10. Jadi ibaratnya ini oleh-oleh khas dari sana. Nah mungkin kalau misalnya ibu-ibu kalau misalnya mau buat oleh-oleh ya, sudah mateng, barusan ovennya bunyi. Udah mau dekat Natal ya Bu ya, jadi lagunya lagu Natal. Nah ini kemasannya, ibu bisa cari juga. Ini yang mau Natal ya. Jadi kalau misalnya ini cantik ya kemasannya, ini saya masukin sini. Bisa kurang lebih sekitar 8 kalau nggak salah. Oh, ternyata cuma 7. Satu lagi ini. Satu lagi ya, 7 sampai 8. Di Surabaya setahu saya ada yang jual, tapi lebih tipis ya. Ini ada beberapa rasa sih. Jadi buah-buahnya itu stroberi, nanas, durian,
eh, kalau nggak salah itu sih strawberry, nanas, durian ya. Nah itu satu kotak kurang lebih kalau nggak salah 60.000, isinya 12 ya. Nah ini cantik kalau misalnya buat kasih kerabat atau ibu mau terima pesanan buat Natal ya, ready ini, siap. Ini juga bisa ya kayak gini. Jadi udah cantik juga. Ini kalau ibu-ibu mau tahu belinya di mana, bisa DM sama saya. Nanti saya infokan tempat belinya di mana. Ini kayak gini. Kalau yang ini juga mungkin ditaruhnya di jejer juga ya, sama juga bisa. Sambil Miki minta tolong pindahin sini dong. Sambil lihat ya Bu yang sudah mateng. Nah ini udah mateng. Kalau misalnya ini warnanya sih masih agak pucat, saya lebih senang lebih apa? Lebih gelap dikit. Jadi lebih kering dikit. Nanti kalau lebih kering itu dia akan lebih awet, tahan lama ya. Kemudian ini tunggu aja sebentar. Ini kita akan lepas. Ini kita bisa panggang lagi dengan suhu kecil. Ya, suhu kecil yang cuma 100 derajat. Ini bisa dikasih lihat detail ya. Kalau misalnya ibu rajin, nah ini ada gerut-gerutannya. Tapi kalau pesanannya 2000 pieces juga bingung juga sih Bu. Oke, saya sambil balik lagi jawabin yang pertanyaan. Jadi saya rasa untuk yang ini jelas sudah kelar ya. Nah ini tinggal kalau mau finishing tinggal di panggang lagi sebentar ya, panggang lagi. Nah ini kelihatan nih masih basah, masih agak basah bawahnya ya. Biasanya ini saya lepas gini, masukin lagi ke oven. Saya pakai oven convection 100 derajat. 100 derajat ini kurang lebih sekitar 30 menit. Pakai yang biasa, balik nggak pakai cookies, balik lagi back yang paling kanan atas 100 derajat. Jadi kalau panggangnya suhunya rendah, dia akan warnanya lebih Sebelah cantik. 30 itu pencet kanan yang ada T ke atas. Terus sama yang paling atas Mik, yang paling atas itu di bawah yang ada 100%, turunin hingga 10%.
Ya, ini dimasukin lagi. Kita akan panggang lagi kurang lebih sekitar suhu 100 derajat ya. 90 hingga 100 derajat 30 menit. Ini untuk keringin bener-bener kering. Ya, jadi bisa bertahan lama. Ini ada pertanyaan dari Oma Eli. Cetakan ini kalau square ini bisa buat cetak apa lagi? Buat bikin nastar? Bisa buat cetak tablet. Ya, tablet yang kecil, mini, kotak, bisa ini. Kemudian perbandingan isinya tadi gimana? Tadi kan saya sudah jelaskan di awal. Timbang dulu totalnya ini berapa pakai kulitnya. Kalau misalnya 35, kalau 35 catatan saya 15 isian, terus 20 adalah kulitnya. Ya. Jadi kurang lebih berapa itu? 3:4. Pertanyaan dari Evi, cookiesnya bisa bertahan lama, berapa lama? Tadi saya udah bilang, kalau misalnya manggangnya kering itu bisa 3 bulan. Kalau ditambahkan setelah dibungkus seperti ini, ditambahkan masing-masing satu bungkusnya oksigen absorber, 1 tahun bisa. Ini ada pertanyaan dari Manuris ya, kalau adonan nastar terpisah, nastar terpisah dari margarinnya itu kenapa? Mungkin ini apa ya? Saya rada ini nih. Adonan nastar terpisah dari margarinnya itu. Kalau misalnya adonannya terlalu panas, ya, adonannya terlalu panas atau suhu ruangan terlalu panas, adonan kulitnya jadi berminyak. Kalau biasanya terpisah, ini apa ya maksudnya? Saya rada-rada bingung jawabnya. Kalau misalnya kulitnya hancur, itu kemungkinan bikin isiannya kurang kering, ya. Kalau pakai oven tangkring berapa lama? Ya pertama sama. Jadi kalau menurut saya itu pakai oven tangkring atau segala jenis oven ya, kita lihat itu jadinya bagaimana sampai kita lihat dulu warnanya. Ya, jadi ibu nggak masalah mau pakai oven tangkring, mau pakai oven maksudnya oven deck atau oven convection ya. Kita biasa, kalau saya sih apapun oven saya bisa pakai. Yang penting itu kita lihat panggangannya, warnanya sudah pas atau masih pucat. Ya, jadi kalau masih pucat itu juga kita harus lihat. Jadi misalnya panggang 15 menit kurang, masih pucat, tambahkan lagi sampai warna kuning yang dimau ya. Ini ada yang minta dari Semarang, Mbak Sianti, boleh nanti saya kirimin ya. Kalau oven gas di resep saya tulis ya 180 sampai 200. Kalau misal seperti itu, jadi panggangnya pertama dia rada suhu tinggi panas 10 menit itu ya, 180 boleh. Nanti ketika keluarin, dia kan sudah kuning-kuning, keluarin, kemudian panggang lagi suhu rendah 100 derajat ya, itu nanti bikin awet. Kalau cetakannya sih saya ini nggak perlu dipoles ya, langsung, karena kan kulitnya kan berminyak, jadi dia lebih minyaknya ini nggak nempel karena dari kulitnya. Yang penting isiannya itu ketika bungkus itu tidak pecah dan tidak nempel ke sisi cetakannya ini. Nanti kalau
ada isian yang pecah, dia suka nempel biasanya. Isian ini ada yang tanya boleh ganti stroberi nggak? Bisa, kan tadi saya sudah bilang di Surabaya ada yang jual. Dia lebih pendek, kurang lebih ya sekitar 1,5 kali tingginya ya. Isiannya tuh ada durian, stroberi, sama nanas. Kalau di Taiwan sendiri itu nanas pakainya nanas, bukan persimmon ya. Namanya aja juga sudah pineapple cake, pasti pakai nanas. Keunggulannya Vilma Prestige dan Palembung ya. Nah, kalau Vilma Prestige ini ibu nggak usah repot campur butter, karena di dalam Vilma Prestige ini sudah ada komposisi AMF. AMF itu unhydrogenous milk fat, jadi lemak dari susu ya, jadi seperti butter. Nah, kalau misalnya mau dicampur Palembung dengan ini, boleh jadi tambah wangi bu, enak ya. Atau misalnya ibu mau Vilma Margarin dengan Vilma Prestige boleh, atau Vilma Prestige dengan Vilma BOS boleh. Mau lebih premium lagi, Vilma Prestige dengan butter ya. Butter banyak macam, ibu bisa pakai butter yang kalengan atau butter yang stick yang biasanya di supermarket kita lihat itu di kulkas ya. Itu bisa juga. Perbandingannya nanti terserah ibu mau jualnya berapa, itu bisa dikalkulasi sendiri ya. Kalau misalnya tadi ini ada yang tanya lagi, kalau misalnya cetakannya misalnya mau sambung nggak masalah kok ya. Cetakan yang biasa gitu yang ada sambungannya bisa dipakai juga. Kalau misalnya ibu mau biar rata gitu ya, mungkin 10 menit udah dibawa, kemudian nanti dibalikin boleh juga. Kalau mau rata atas bawah ya pakai oven biasa, dibalik kemudian panggang lagi bisa ya. Intinya ibu kalau panggang itu kita harus selalu lihat sampai warna yang kita inginkan. Kalau misalnya warna yang diinginkan kita sudah cukup, udah cocok warnanya, ya sudah angkat ya. Nah, biasanya kalau panggang kue kering mau lebih awet, saya sarankan panggang pertama suhu yang tinggi dulu. Setelah warnanya sudah dapat, kita kecilkan suhu ovennya, kita panggang kembali ya. Suhu oven 90 hingga 100 derajat. Kita panggang bisa antara 20 hingga 30 menit untuk mengeringkan ya, mengeringkan semuanya ya, terutama kulitnya. Biasa untuk bikin nastar Indonesia pun yang bulat-bulat seperti itu caranya. Jadi kalau saya bikin nastar yang bulat ya, triknya saya panggang dahulu kurang lebih 15 menit ya, suhu 170. Kemudian dikeluarkan, dioles kuning telur, baru panggang lagi 5-8 menit untuk yang sudah dioles kuning telur. Kalau biasanya ibu-ibu mungkin kendalanya saya bikin nastar kenapa suka pecah ya, itu biasanya kuncinya di bikin isian. Isian ini harus benar-benar airnya kering ya. Ibu kalau misalnya mau yang nastar Indonesia gitu, saya tuh biasa suka campurkan biasanya nanas yang biasa ya, 1,5 kilo yang nanas Palembang ya, atau ibu mau pakai nanas madu juga boleh, timbang 1,5. Kemudian ibu setelah dia agak sat ya, airnya sudah nggak berkurang banyak,
saya biasa masukkan setengah kilo yang isian nanas nastar yang jadian. Ya itu banyak macam sekarang mereknya. Itu dimasukkan satu bungkus kurang lebih kan 500 gram. Itu dimasak barengan. Setelah itu cair semua, baru ditambahkan gulanya lagi. Nah biasanya kalau nanas Indonesia itu isian ininya hitam, lebih hitam. Ya, dan ada kayu manisnya. Bedanya itu, kalau nastar Taiwan dia tidak ada wangi kayu manis. Ini saya sudah ulang terus ya. Kenapa harus campur glukos? Bedanya apa? Jadi kalau glukos itu tadi itu biar untuk ngikat juga. Kalau mau gula murni boleh. Kalau gula murni kena panas, nanti makin lama kan makin karamel. Karamel itu jadi isiannya jadi hitam. Mau campur gula murni semua boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti isiannya jadinya warnanya hitam. Kalau misalnya tanpa keju, tadi keju parmesan kan 10 gram. Perlu tambah terigu nggak usah. Ya. Tips selai nanas warna kuning cantik. Masaknya pakai api kecil sekali, ya. Jadi masaknya itu jam-jaman lama, memang lama. Jadi kalau bisa sih gunakan panci yang anti lengket. Jadi lebih gampang. Kalau nanasnya di blender atau dipotong-potong sama diparut ya, isiannya beda teksturnya, nanti tekstur isiannya aja. Jadi kalau nastar Taiwan ini kan saya tadi sengaja pakai food processor, tidak di blender halus. Jadi nanti dimakannya dia akan lebih keras, lebih berasa. Ibu tadi tanya nih, catoknya ya. Catoknya ini memang namanya untuk catok untuk plastik ini. Biasanya untuk saya ada buat kemasan cookies juga plastik untuk nempelin gini, bukan catok rambut loh, Bu. Ya, jadi ini memang catok untuk plastiknya untuk kemasan ini. Ya, beli di online juga, Bu. Lumayan banyak ya yang dari Surabaya. Ada yang mau. Yang Surabaya mau nggak? Oke, IG-nya saya. Oke. Ini kan di sini live. IG-nya saya Kim_GARRY, Kim Gary. Kalau untuk jualnya nanti ibu hitung dulu totalnya berapa. Jadi kalau saya tuh patokannya gini, saya tadi beli nanasnya aja. Kalau misalnya nanasnya 2, nah pakai nanas madu ya, itu 10.000. Kemudian gula dan lain-lain itu nggak terlalu mahal. Jadi mungkin kalau satu kotak ini yang mahal sih di kemasan ya. Kemasan bisa sampai 25 ribuan sendiri. Ya kemungkinan ini ibu jual satu ini misalnya minimal nih 100 sampai 125 ribu. Isi 12. Ini sih kalau misalnya dihitung sama nastar bulat-bulat ya, kurang lebih itu sama seperti
satu toples juga sih Bu. Ini kan 12 kurang lebih 24 yang rada gedean ya ukurannya. Ibu ini tadi ditanya ya, pembuatan nastar perlu ditambahkan pengawet nggak? Kalau ibu bikin isiannya benar-benar tanah, kemudian panggangnya juga kering, itu awet. Saya di rumah waktu Lebaran kemarin tuh saya bikin nastar bulat ya. Isiannya saya masak memang lebih hitam dari ini, ya. Isiannya tuh lebih hitam dari ini. Jadi saya benar isiannya itu seperti hitamnya Kak, seperti yang isian jadian. Itu saya masih simpen ya sampai sekarang. Saya memang coba tahan berapa lama. Berarti dari Lebaran ke sini sudah 6 bulan ya. Itu tidak jamuran sama sekali. Itu kuncinya dibikin isiannya benar-benar kering, kulitnya, panggangnya seperti tadi. Jadi panggangnya sudah bagus, matang. Pertama 170 derajat ya, di suhu 170 derajat kurang lebih sekitar 15 menit. Kemudian dioles kuning telur. Saya panggang lagi sampai kuning telurnya yang diinginkan ya, sampai warna kuning telurnya juga udah coklat-coklat bagus sudah. Setelah itu dingin, saya keluarin sebentar. Saya panggang lagi suhu 100 derajat ya, kurang lebih panggang 20 menit. Nah itu nanti benar-benar kering. Jadi kalau misal ibu panggang di suhu 90 dan 100 derajat, itu dia tidak merubah warna yang sudah ada ya, yang udah jadi. Jadi warna panggangan awal dia tidak berubah, dia hanya mengeringkan kadar airnya. Jadi kalau misalnya kadar airnya sudah kering semua, itu dia tidak akan jamuran ya. Nah untuk kulitnya pertama memang crispy sekali. Nah, tapi nanti karena dari selainya ini kan agak lembab, dia akan membuat kulitnya jadi soft juga kok. Oke, ini ada pertanyaan dari May Dew ya. Jadi kalau misalnya pektin itu di toko bahan kue belum tentu semuanya ada. Biasanya di toko bahan kimia. Biasanya mereka bilangnya fruit pektin ya. Itu fruit pektin. Atau kalau misalnya bingung, cari di toko online seperti Tokopedia, cari pektin pasti keluar ada ya. Toko online jual. Kemarin saya sudah cek ada. Kalau isian durian kalau mau ditambah tepung gimana? Bisa sih kalau misal tambah tepung kan jadi mengurangi duriannya ya. Bisa ditambah tepung, biasanya tepung kalau nggak salah tepung ketan ya. Ini jadinya satu resep kurang lebih dengan ukuran yang tadi ini ya, kurang lebih 10 sampai 11 sih. Kalau misalnya yang tadi di resep saya itu kan tulisnya 20 sama 25 ya, itu percis jadi 10. Ini ibu ada yang tanya, isinya bisa diganti dengan alpukat nggak? Ganti nama dulu. Satu, selamatan ganti nama dulu bu. Ya kemudian kalau alpukat saya belum pernah coba, karena kan alpukat juga kadar airnya banyak, jadi harus
saya belum pernah coba. Harganya Prestige kurang lebih 40-an ya sekilo. Ukuran cetakannya ini variasi. Ada yang tadi saya udah kasih tahu di awal, ada yang mulai dari 3,7 kali 4,8, ada yang 4,5 kali 4,5, ada yang bentuknya nastar juga, bukan nastar, nanas, ada yang bentuknya oval, macam-macam bentuknya. Nanti ini akan di-save di IGTV untuk yang Smart Plus Prof ya. Ini dari Betty tanya lagi, ukurannya berapa? Ukurannya tadi macam-macam. Jadi saya ulangin lagi. Jadi kalau yang 4,5 kali 4,5 ini isiannya 17, kulitnya 23 gram. Kemudian kalau yang ini persegi ini isian 15, kulitnya 20. Sama yang bentuknya nanas juga sama ya, isinya 15 gram, kulitnya 20. Kalau Vilma margarin dengan Vilma Prestige bedanya apa? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau Vilma Prestige ini ada kandungan AMF-nya, anhydrous milk fat. Jadi ada lemak dari butter, ya. Nah ini otomatis dia akan wanginya menyerupai butter, ya. Ada butter juga, sekitar 8%. Kalau yang Vilma margarin itu tidak ada butternya, ya, murni margarin. Kalau misalnya ini mau dibuat nastar biasa, bisa sih, yang bulat-bulat ya, bisa. Kalau nastar Taiwan ini normalnya itu tidak dioles, tapi kalau misalnya ibu mau oles, nggak apa-apa, ya, kasih kuning telur. Kalau tanpa cetakan bisa, tapi ya bentuknya nggak kotaknya nggak percis, ya. Ini tadi untuk yang warna, ada warna hijaunya mungkin ketinggalan ya. Itu bagaimana? Ini jadi nanti setelah adonannya adonan jadi itu ambil sebagian untuk yang dikasih warna, ya, warna yang sesuai. Kalau tadi saya pakai untuk atasnya daun jadi warna hijau, jadi kasih pewarna hijau. Jadi setelah adonan jadi kita ambil sedikit, kasih warna hijau. Ibu kalau kue kering ini ya bukan cetak terus disimpan di freezer. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suilan ya. Jadi kalau misalnya pesanan banyak,
boleh nggak dicetak dulu, simpen di freezer, nanti kalau mau dikirim baru dipanggang. Justru kalau misalnya seperti ini, itu sebaiknya dimatengin, kita simpan di kemasan seperti ini satu-satu, ya, bukan disimpan di freezer. Lebih irit kita buat satu-satu gini. Kalau misalnya freezer kan harus siapin space juga, ya, butuh tempat yang gede. Nastar biasa apakah boleh pakai protein rendah? Boleh. Jadi kalau untuk terigu protein rendah itu khusus untuk membuat cookies ya Bu ya. Selain misalnya pakai terigu sedang. Nastarnya kenapa bisa membesar? Pasti bikin isiannya kurang kering. Ini ada pertanyaan dari Evi juga sama. Pecah kenapa? Itu problemnya dari isiannya ini kurang kering. Coba bisa dideketin ke sini. Ini saya nggak angkat dari kompornya. Nih ya. Ini sampai bisa dilihat. Ini sampai tanpa dia udah tidak ada air lagi tuh. Ya, jadi sampai tidak ada blubub-blubub lagi. Jadi benar-benar kering masaknya. Nah, ini jadi kalau bikin isian ini harus seperti ini. Jadi nanti ketika dipanggang itu tidak pecah kulitnya. Ibu saya kalau pakai Prestige ini ya, wanginya seperti ibu menggunakan butter ini pasti wangi, pasti enak Bu kalau ibu pakai bikin kue kering, bikin cake pakai Vilma Prestige jadinya enak. Jadi ibu kalau misalnya bikin cake premium kadang kan semua full butter, campurin sama ini setengah-setengah, costnya ibu lebih murah ya, tapi tetap rasa butternya juga dapet. Kalau terigunya disangrai dulu boleh nggak? Boleh. Untuk packagingnya nanti ibu bisa cek sendiri ya. Ini harganya berapa? Ya kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sih sekitar 600 rupiah satu buah. Oke, ini yang bikin isiannya juga saya rasa ini udah cukup sampai di sini kentalnya. Itu tinggal berapa menit lagi? 4 menit ya. Jadi biasanya ini saya kalau sebelum dipakai, ini saya simpan dulu di kulkas ya. Jadi ini tunggu dingin, setelah tunggu dingin dibulatkan, kemudian disimpan di kulkas. Jadi nanti ketika gulungnya itu seperti tadi enak ya. Tidak lengket juga. Oke, bentar lagi ya panggangan 4 menitan ya. 4 menitan akan kering. Selesai yang dengan 100 derajat saya akan kasih lihat lagi. Ini ada yang tanya, Vilma Prestige ukurannya berapa aja? Ukuran Vilma Prestige itu 1 pel 10 kilo. Jadi kalau misalnya ibu mau beli ya eceran di toko bahan kue ada. Salah satunya kalau misalnya ibu di Bandung di Kijang Mas ya. Kemudian kalau di Surabaya bisa ke Arfian.
Nanti kalau misalnya di Surabaya Arfian nggak ada, bisa info ke saya. Dia nanti minta Arfian untuk order. Untuk yang ibu selain di Bandung, Surabaya, kalau misalnya bingung cari Filma Prestige, ibu bisa masuk ke webnya kami, smartplusprof.com. Kemudian cari ke e-katalognya, nanti ada beberapa produk ibu bisa pilih. Kemudian ibu klik yang hubungi kami ya ke WhatsApp. Nanti ibu bisa cek nomor WhatsApp itu seluruh sales yang ada di Indonesia. Jadi ibu misalnya ada di Palembang, ibu bisa klik yang daerah Sumatera, nanti akan keluar salesnya siapa yang di sana ya, untuk perwakilannya. Nanti mungkin kalau ibu mau coba dulu, bisa juga tanya toko bahan kue di sana siapa yang jual ya, nanti salesnya akan mengarahkan bu. Ibu, ini ada yang masih bingung ya, biasanya simpan margarin itu gimana sih, suhu ruang apa harus masuk simpan di kulkas? Jadi kalau misalnya simpan margarin itu nggak usah nggak usah dimasukin ke chiller. Jadi cukup di suhu ruang aja. Yang penting dimasukin misalnya ke tempat seperti ini, plastik ya, tutup rapat. Setiap kali kita mau ambil, gunakan spatula atau solet atau sendok yang bersih. Ini warnanya agak kuning, lebih kuning sedikit dari yang tadi, tapi ini warnanya masih cantik. Ini dipanggang setelah panggang suhu 100 derajat. Ya. Nah, ini udah lebih gosong dari yang tadi. Tuh. Lebih gelap, ya. Kalau saya menyarankan ya, kalau misalnya ibu mau buat ini, kulitnya jangan misalnya ada kelebihan bikin ya. Kalau misalnya ada kelebihan bikin, jangan disimpan di freezer. Ya, jadi sebaiknya kalau misalnya hari ini mau ada pesanan 50, hari ini hanya bikin 3 resep. Bikin aja 3 resep. Jadi yang 20-nya lagi ini 2 resep, bikin di waktu ibu bisa. Jangan misalnya langsung aduk 50, kemudian nanti 20-nya ini nggak keburu, nggak selesai karena mau ada kondangan gitu ya, mau pergi. Jadi simpan dulu ke freezer lah, lanjut besok. Itu jangan, nanti kulitnya dia akan lebih keras. Jadi sebaiknya kalau bikin nastar itu harus kulitnya yang fresh. Ini ada Ibu Linda tanya ya, Palembum sama Filma satu perusahaan nggak? Sama Bu. Jadi produk kami ini kelihatan nggak? Ini yang Filma ya. Kelihatan kami tahu. Ya. Jadi produknya kita ini dari Sinarmas. Itu Filma Margarin, Filma Prestige, Filma BOS. Kemudian ada yang korsvetnya juga, banyak macam Bu, ada minyaknya. Nah, dan Palembum. Palembum memang lebih lama ya, udah lebih lama dari Filma. Palembum itu udah dari zaman Belanda. Produk pertama kali brandnya Sinarmas ini yang Palembum untuk margarinnya. Kalau bedanya apa? Bedanya kalau Filma itu lebih ke flavor butter. Untuk yang Palembum ini lebih ke fruity butter.
Ini ada pertanyaan dari Oma Leli, kalau misalnya mau pakai cetakan pie, jadi bikin nastar yang pie kecil-kecil ya, bisa nggak? Bisa kokoh. Ini nggak rapuh. Ya untuk yang resep ini tidak rapuh dia. Kemudian untuk yang ada pertanyaan lagi, kalau misalnya warnanya mau bagus setelah dipanggang nggak berubah, ya itu panggangnya tidak boleh suhunya terlalu tinggi. Kalau suhu terlalu tinggi dia akan merubah warna. Jadi cukup panggang di suhu 150. Untuk kemasan Vilma Prestige ini, kalau ibu mau coba dulu kemasan kecil, ibu cari di toko bahan kue. Ya, kalau misalnya nggak ketemu atau gimana, ibu bisa DM saya lewat Instagram. Nanti saya akan tunjukkan ibu misalnya di kota mana, saya akan langsung berikan nomor telepon sales yang ada di kota ibu yang terdekat ya, misalnya di Semarang atau Jogja, atau misalnya ibu misalnya di Semarang, bukan di Jogja juga, misalnya ibu di Temanggung. Nah, kita akan kasih nomor telepon sales yang di wilayah di area itu. Bikin nastar bulat biar kinclong gimana? Oles kuning telurnya, Bu. Ya, jadi biasanya kalau mau oles kuning telur, 2 kuning telur dikasih cookies glass lagi. Kasih cookies glass kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Bisa juga, atau misalnya nggak cookies glass itu kasih pakai minyak ya, pakai minyak sayur kayak minyak Vilma bisa juga. Jadi dikasih aja satu sendok teh juga, kemudian diaduk. Kalau yang repack-an di toko bahan kue, tekstur margarin itu tuh tidak rusak. Yang penting dia tidak kena panas. Jadi kalau udah kena panas dan mencair, itu teksturnya rusak. Selama kemasannya itu bentuknya bagus, firm, dan tidak mencair, itu tekstur margarin yang repack itu tidak rusak ya. Untuk yang tanya harga, bisa cek langsung ke salesnya atau nanti DM ke saya. Ini tadi tanya resep, kalau misalnya satu resep berapa, kurang lebih sekitar 10 sampai 11 ya, 11 buah. Ini memang resepnya resep kecil sih, jadi saya kalau buat bukan yang resep gede, jadi resep kecil. 10 buah ya. Ini ada Mbak Indah nanya, kalau resepnya nggak bleber gimana? Satu, itu dari kocokan margarinnya. Pertama, kalau misal campur margarin butter ya, itu jangan terlalu lama. Kalau misalnya terlalu lama sampai benar-benar ngembang, itu kan otomatis dia akan banyak menangkap udara, ngembang. Jadi nanti kalau udara yang tertangkap, kalau sudah kena panas, itu ibarat kayak balon. Balon kalau kena panas dia akan ngembang. Nanti kalau udah dingin dia akan ciut. Jadi kalau misalnya udara yang kena panas, dia akan mendorong ke segala arah, sehingga nastar kulitnya ini retak dan rapuh ya. Jadi kalau misalnya kocoknya terlalu lama, itu yang membuat rapuh juga. Sama kalau misalnya adonannya terlalu lembek, itu bisa juga. Kalau misalnya kelembekan, gimana caranya? Jangan tambah terigu, tapi diemin dulu sebentar. Bisa kalau mau paling cepat, masukin ke kulkas
ya, 10 sampai 15 menit sampai agak firm, kemudian kita bungkus isiannya. Ini ada Ibu Licien ya, nanya kalau untuk vegetarian gimana? Kalau ini kan Vilma Prestige kan mengandung lemak dari hewani, susu, ada susunya ya, lemak susunya, lemak butter. Jadi ini saya tidak sarankan untuk yang orang vegetarian. Jadi kalau misalnya mau benar-benar pure vegetarian, gunakan yang Vilma Margarin, jangan Vilma Prestige ya. Jadi kalau mau wangi bisa Vilma Margarin dengan Vilma BOS. Itu murni dari nabati semua, dari minyak olahan sawit. Vilma Margarin dengan Vilma BOS. Jadi tidak ada lemak hewaninya, juga tidak ada dari butter. Yang ada campuran butter itu adalah yang Vilma Prestige. Jadi kalau mau untuk vegetarian, full vegetarian, itu gunakan Vilma Margarin dan Vilma BOS. Oke, saya rasa ini sudah tidak ada yang tanya lagi. Pertanyaannya sudah hampir semua dijawab. Kalau Vilma Prestige bisa buat pastel nggak? Untuk kulitnya bisa campur. Kalau misalnya mau, ini ada Desi ya terakhir. Kalau misalnya udah pakai Prestige mau campur dengan butter, boleh, nggak masalah ya. Jadi lebih wangi. Jadi kalau misalnya ibu yang terbiasa dengan menggunakan 100% biasanya bikin dengan full butter, ibu boleh gunakan Vilma Prestige ya, coba. Ini akan hemat costnya hingga 50%. Jadi ibu gunakan butter 50%, 50% dengan Vilma Prestige. Costnya ibu buat cake untuk jualan pasti lebih hemat dan lebih untung. Ya. Misalnya mau full Vilma Prestige boleh. Ini dia udah wangi kok. Ya. Oke, sampai di sini saya rasa sudah selesai semua. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, ibu boleh DM ke Instagram saya langsung, Kim KIM _ garis bawah GARRY Kim Gary, atau misalnya mau ke Instagramnya Smart Plus Prof boleh, nggak apa-apa, nanti akan dibantu forward ke saya juga. Kemudian untuk yang mau nomor telepon sales yang di kotanya bingung berapa, nyari di webnya kita nggak ketemu juga, boleh DM ke saya, nanti saya akan infokan nomor telepon salesnya siapa ya. Sampai sore ini saya rasa sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu. Kemudian ini saya akan pilih untuk 5 orang yang sudah dapat ikutin ini ya. Jadi saya akan tulis di nanti akan dibantu dari agensinya untuk siapa yang menang. Ada 5 orang ya. Ini biar nggak salah sebut, dan namanya biasanya ini rada-rada susah ya. Ini saya akan nanti diposting di Instagramnya Smart Plus Prof aja. Nanti biar sekalian di tag dan untuk dapetin merchandise dari Vilma. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa minggu depan waktunya sama hari Senin ya, akan ada Ernest yang demo bikin bakpao. Ya, waktunya tetap jam 2 siang juga. Stay tune ya. Nanti Desember saya akan sama Miki juga ada demo juga. Kita akan buat sajian untuk Natal dan Tahun Baru. Menunya juga pasti menarik ya. Jangan lupa tanggalnya. Stay tune terus di IG-nya Smart Plus Prof. Sampai jumpa ibu-ibu semua. Terima kasih.